Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Nah, gambar di depan adalah sulur tanah. Bagaimana cara mengambil dan untuk jaminan agar nantinya jadi kemukus betina. Nah, kemudian nanti ada pemakaian atau media polybag yang benar, cara pemotongan dan lain-lain. Baik itu dari stek panjat utama, sulur tanah ataupun perdu. Nah, oke, berhubung keterkaitan waktu langsung saja ya. Nah, pertama pastikan sulur yang kita ambil menempel di batang indukan. Ya, jangan asal sulur, menempel dari batang indukan ke ujung. Caranya diputus. Nah, ini biasanya terkunci oleh rerumputan. Diambil seperti ini terkunci rerumputan, hati-hati. Nah, seperti ini. Nah, stek yang paling bagus yaitu dari akar tanah, akar cacing yang ada akarnya semacam ini ya, semacam ini, ada daunnya. Adapun nanti cara pemotongannya itu kalau di polybag yang tidak ada daunnya dan ada akarnya di bagian yang terbenam tanah, yang ada daunnya usahakan di atas. Nanti akan ada cara penanaman langsungnya. Ini cara pengambilan sulur tanah agar menjadi betina. Nah, kemudian dilanjut dengan pengambilan bibit atau bibit yang akan kita semai atau tanam langsung, yaitu bibit dari batang utama atau batang pohon. Pertama-tama pastikan bahwa indukan itu adalah betina dan ya seperti ini. Walaupun belum mengeluarkan ranting buah, ya, asal itu awalnya bibit dari batang pohon, nggak ada masalah. Ya oke, posisi seperti ini biasanya saya lakukan di pemangkasan ya, waktu pemangkasan. Yaitu posisi pengambilan bibit ya, di sini. Batang yang masih hijau, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Nah, intinya seperti itu, tapi ini belum mau saya pangkas karena apa? Ini akan ada pengiriman ke Riau. Jadi ini untuk dikirim besok pagi, paling nanti sore. Nah, yang akan saya pangkas sebagai percontohan adalah ini. Dan yang banyak adalah ini. Nah, ini harusnya dipangkas. Ya, ini untuk bibit. Ini hanya sebagai contoh simulasi saja. Pengambilannya ini perhatikan, ini enggak nempel ya. 1 2 3 ruas dari batang yang nempel dari bawah. Intinya seperti ini nempel ya. 1 2 3. Motongnya di sini. Posisinya agak miring. Ini jangan terlalu dekat ke sini. Ini sekaligus contoh cara pemangkasan. Daunnya ini dibuang. Karena apa? Daun yang menghalangi sinar matahari akan memperlama mata tunas untuk tumbuh yang berada di ketiak daun. Nah, kemudian ditarik. Nah, kalau kalian belum ahli jangan seperti ini. Cara ngelepasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ahli, sudah hafal, nah seperti ini. Oke, nanti kita praktek. Oke, berhubung waktu ya, ini hanya contoh buat tanya jawab di sini.
Ini akan saya bahas sulur tanah. Sulur tanah akan bila mana kalian melakukan tanam langsung, itu caranya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini upayakan nanti di atas. Ini agak begini ya. Seperti ini. Ini dinaikkan lagi. Nah, seperti ini jadinya. Ini bagian bawahnya tadi. Oke, ini nggak perlu terlalu dalam karena penanamannya ini nggak butuh dalam-dalam. 2 kali 3 kali lingkaran, nggak ada masalah. Seperti ini, atau bisa juga seperti ini, tapi rawan biasanya. Yang paling gampang itu seperti ini. Nah, oke, saya praktekkan ya di titik itu. Ini hanya untuk praktek ya. Nah, kelihatan ya. Medianya ini harus gembur, kemudian kita kubur seperti ini. Nah, seperti itu. Bila sudah dilakukan seperti itu, maka atasnya ditutup pakai pelepah daun. Nah, ini tujuannya agar cepat adaptasi dan tidak terkikis oleh air hujan. Nah, seperti itu cara penanaman untuk sulur cacing. Nah, kemudian untuk penanaman langsung tanpa polybag, perhatikan ini sulur atau tunas panjat utama atau batang pohon yang akan kita tanam langsung, dan saya sudah membuktikan. Bila mana kalian berkenan, silahkan buktikan ke tempat saya. Ini ukurannya lebih boros ya, tapi kalau ada bibit di sini nggak ada masalah. Perhatikan, ini batang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, masih hijau. Dan yang perlu diperhatikan adalah akar katnya ini. Ini harus ada. Nah ya. Kemudian dipotong kurang lebih 50 cm. Posisi motongnya ya juga agak miring. Seperti ini. Yang bagian akan terkubur itu dibuang. Bisa juga dengan tangan ditarik ke bawah. Nah, terus upayakan ya, sisakan 3-4 daun di atas yang nantinya akan keluar dari tanah. Nah, dipotong. Tujuannya apa? Ini untuk membantu fotosintesis selama belum adaptasi. Kemudian dibuatkan lubang, yaitu memanjang, tidak usah terlalu dalam. Nah, ini sebaiknya dibalik. Oke, langsung. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi akar. Ya, kelihatan ya, posisi akar menghadap ke atas, tidak berdiri tapi merebah. Kenapa? Karena kronologinya pas begitu ada air hujan, air itu sifatnya dari atas ke bawah. Akar itu akan adaptasi, berubah menjadi akar serap, tapi muda dulu, putih. Nah, kalau diberdirikan atau tengkurap, atau akarnya itu di bawah, intinya dia terendam air dan busuk. Tapi kalau semacam itu yang sudah aman dan berhasil. Keberhasilan saya melakukan teknik seperti ini 90%. Nah, perhatikan ujung yang itu. Nah, yang itu ya, daun 4 tadi ya, 4 berada di atas.
Nah kemudian dikubur pakai tanah kerikan aja, nggak usah dipadatkan. Cukup seperti itu. Nanti penambahan tanah setelah ada tunas, kemudian ditutup lagi. Nah intinya ini hanyalah contoh, usahakan daun yang tidak mudah layu. Intinya ini air hujan biar nggak mengikis di area-area yang sedang proses tumbuh. Intinya seperti itu. Bila mana akar sedang tumbuh putih kok terkena kikisan air hujan, secara otomatis terganggu. Nah itu tadi cuplikan ya, kalau saya bilang itu cuplikan dari teknik penanaman langsungnya, kemudian teknik media tanam dan pemotongan entres beserta ini perlu diperhatikan karena apa, dalam penyemaian kemukus itu seleksinya sangat ketat. Ya ini lubang saya buat sendiri. Yang asli dari toko itu kadang lubangnya di sini hanya 2. Ini menurut saya pelanggaran. Nah ini jadinya seperti ini di bawah ya. Tujuannya apa? Langsung singkat saja, tujuannya ini bila mana nanti air yang masuk ke dalam media ini tidak habis, otomatis tidak menggenang, dia akan tuntas. Tapi kalau mengandalkan lubang standar dari toko, yaitu di sini, secara otomatis tanah yang sebatas lubang ini ke bawah itu jelas akan membusukkan akar yang mau turun. Intinya seperti itu. Nah, itu awal atau keuntungan pertama. Keuntungan kedua, ini walaupun kalian menanam nggak dibongkar polybagnya, itu tetap aman. Oke, langsung saja kita cari media tanam ya. Media tanam pilih yang rumputnya lebat seperti itu. Berikut adalah caranya. Kita bersihkan rumputnya. Maaf ini agak susah ngomong. Oke, itu sudah saya bersihkan. Cara pengambilannya jangan lebih dari 5 cm ke dalam. Keterangannya itu tergantung tanahnya. Bila tanahnya agak lengket bisa dicampur dengan kulit padi mentah dan yang mentah ataupun yang lapuk. Perbandingannya satu kalau tanah sini, kalau tanah agak lengket 1:2 atau bahkan 1:3. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kalian partai banyak, itu bisa pakai cangkul langsung. Nanti dipilah yang tanah dan yang rumput, kemudian diayak, diaduk sama kulit padi. Nah ini sudah mulai ke fase, nah ini jadinya, ini kan tuntas kan, nah, tuntas ya. Nah ini kaitannya dengan ini, kelembaban itu sangat mempengaruhi dalam seleksi berhasil tidaknya sebuah penyemaian. Ini patokan saya itu digenggam begini sekuat mungkin ya, dilepas, tidak ambiar tapi tidak mengeluarkan air. Ini namanya lembab.
Penyemaian tidak perlu basah tapi lembab. Oke, kemudian dilobangi. Intinya dilobangi, baik itu secara banyak ataupun skala satu-satu. Oke, kita taruh dulu. Ini untuk seluruh cacing ya, cacing dulu ya. Nah, kemudian potong separuh daun. Ini pemotongannya juga miring ya. Kalau tanggung, ini kan tanggung ya. 2 daun nggak ada masalah. Daripada sayang dipotong, akar yang tidak terpendam dibuang. Nah, ini kalau stek seperti ini cukup 1 atau 2. Nah, ini jangan pandang ruasnya ya. Ini bisa ini harus keluar, ini sama ini keluar. Misalkan 1 daun segini dan segini ya. Ini akar ini akan aktif kembali, akar ini akan aktif kembali. Karena medianya besar bisa 2, kalau medianya kecil seperti itu bisa 1. Efektifnya yang 2 kalau buat sendiri, karena kalau saya kecil itu pengirimannya yang susah. Oke, intinya seperti itu. Nah, kemudian ya seperti ini, maaf, ini dimasukkan seperti ini. Nah, ini enggak usah dipadatin, cukup di, nah begini. Lalu masuk sungkup. Nanti sungkupnya saya kasih tahu. Pas lagi, ini hanya untuk contoh ya. Kemudian yang panjat. Ya, masih dengan tema yang sama, upayakan di atas 3 ruas. Ya, 1, 2, 3, 4. Saya bisa tunggal. Tunggal itu ruasnya hanya 1 seperti ini, di sini dan di sini itu bisa. Tak jamin bisa, saya sudah uji coba, namun tunasnya lebih kecil dan lebih lama. Minimal 2, 3, 4, maksimal 5. Enggak usah terlalu panjang. Kita pakai 4. Perhatikan pemotongannya. Daun yang paling atas separuh, yang bawahnya sebagian lah intinya. Kemudian ini bisa dibuang. Potongan bagian bawah seperti ini ya, miring. Kemudian nah, dilobangi sedikit. Apabila mana kalian menyemai dalam jumlah banyak, ini direndam vitamin B1 IPGPL dulu. Itu kaitannya dengan tidak stres. Atau bila mana kalian membeli dari IPCPL itu susah, beli aja ZBT atau perangsang akar merek hidroksin di toko pertanian, merek dagang hidroksin. Ya, direndam 10 menit, kemudian ditiriskan hingga tuntas seperti ini, barulah ditanam. Oke, cara penanamannya. Yang satu terkubur, nah yang satu cukup separuh. Ya, intinya separuh seperti ini. Perhatikan akar ini. Seperti itu ya. Nanti ketika di polybag, disungkup, yang berkembang akar ini dulu untuk bertahan hidup, barulah akar yang di dalam. Oke, tidak bisa langsung jelas ya, karena ini hanya simulasi. Nah, ini cara pengambilan tag atau potongan yang biasanya emak-emak suka buat hiasan. Perdu kegagalannya lebih tinggi. Kenapa? Bibitnya itu biasanya lebih mahal ya, karena kegagalannya cukup tinggi. Teknik dasarnya sama, masih mengambil di area
yang masih hijau, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga. Tapi ini harus diambil dari rantingnya agar benar-benar jadi perdu. Nah, misalkan seperti itu. Yang itu. Oke. Kita cari yang lebih rendah. Oke, ini sudah dapat teman. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, yang berdiri tegap. Ini juga perlakuannya sama dari pemberian zat BT sampai penyungkupannya dalam satu tempat. Oke, keterangannya mari kita lakukan. Nah, ini ya tetap pada potongan, potong semua. Kemudian bagian bawah miring. Nah, ini dikasih lubang. Ya, kameranya terlalu bagus, gak fokus ini. Oke. Kelihatan nih. Nah, kasih lubang seperti itu, jangan memutar, sebagian saja. Oke, penanamannya ini agak padat sedikit daripada itu. Kemudian kelembabannya lebih lembab sedikit. Siram pakai air vitamin B1 seperti ini. Nah, kemudian ini yang sudah jadi, teman-teman bisa lihat ya. Ini perdu tidak merambat, dia langsung berbunga. Di depan rumah saya ada yang sudah buah. Tuh ya. Ini bibit nggak kerawat. Nah, ini bibit sulur cacing yang tanpa daun. Maksudnya tanpa daun itu daun yang terbawah. Ini lebih lambat tumbuhnya, lebih lama, lebih kecil. Jadi sih bisa jadi, cuman agak lama. Oke. Nah, ini bibit dari batang pohon seperti tadi. Ini dari bibit sulur tanah atau sulur cacing. Kalian bisa lihat, ini walaupun kecil, batangnya kekar ya, tunasnya itu kekar. Oke, ini tunas dari sulur cacing seperti ini. Kekar ya, walaupun kecil ini kekar. Dan ini bila mana ditanam dan terawat sebagaimana mesti habitatnya di atas, itu lebih cepat berbuah. Ini bedanya biasanya sekitar 8 bulanan. Bila sama-sama dirawat dengan baik itu lebih cepat yang ini, beda 8 bulan. Tapi bila mana tidak sama-sama tidak dirawat, ini lebih mandiri. Keunggulannya seperti itu. Untuk kalian yang penasaran, monggo diagendakan praktek di rumah saya, di kebun saya dekat. Nah, ini calon pembibitan berikutnya. Nah, ini bibit dari biji. Biasanya 70% menjadi kemukus jantan. Tapi saya sudah mempunyai solusinya, teman-teman. Nah, ini bibit dari biji. Awalnya itu seperti ini. Ya, ini bijinya masih. Kemudian mekar seperti ini, lalu tumbuh seperti ini. Ini baru mau sulur. Ini yang sudah keluar satu ruas sulur muda. Kemudian ini yang sudah bersulur. Nah, teknik saya ini akan saya perpanjang dulu, kira-kira 30-50 cm. Nanti baik ini jantan ataupun betina akan saya sambung langsung dengan entres
sulur tanah yang juga betina. Masih kemukus kok sama kemukus ya percuma, tidak. Karena siapa tahu ini kan misalkan 80%, kita nyambung 100. Kemungkinan yang jantan itu sekitar 80, minim-minimnya itu 40 kan. Jadi secara otomatis kita memiliki kemukus dengan perakaran yang kuat. Walaupun itu betina, perakaran dari biji jauh lebih kuat dibanding perakaran dari sulur ataupun dari batang pohon. Keterangannya seperti itu. Oke, sebagai penyemangat, ini adalah bibit dari panjat utama yang dimana kameranya tidak begitu jelas karena terlalu mahal. Oke. Ini bisa berbuah di titik rendah. Dan ini adalah hasil uji coba juga, yaitu kemukus jantan disambung kemukus betina. Tidak ada pembuktian bahwa kemukus jantan disambung betina jadinya tetap jantan atau waria, enggak ada, nyatanya tetap buah. Dan menurut saya bagus. Lokasi sambungan berada di sini, di sini ada 5 kayaknya nih. Nih. Ya, terus ada di sana nih, sebelah sini. Nah, selanjutnya teknik pemangkasan ya, teknik pemangkasan pada bibit yang ditanam dari batang utama atau sulur panjat utama. Ini bisa dilihat, ini harusnya dibuang, ini enggak bermanfaat dibuang. Ini pemangkasan pertama sudah saya lakukan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini tumbuh tunasnya lebih besar, terbukti 1, 2, 3 dari pemangkasan awal, yaitu di sini. Tek, pangkas daunnya, buang yang 2 aja, atau 4 daunnya, buang yang 2. Nah, ini ditarik yang ke atas bisa untuk bibit. Cara tanamnya seperti di video tadi, tapi syarat pemangkasan adalah 1, masih musim hujan atau tanah masih lembab, kemudian nutrisi cukup, sinar matahari cukup. Alhasil insya Allah tumbuhnya lebih bagus. Nah, ini terlihat jelas ya, tumbuhnya 2, batang utama, panjat utama atau batang utama, atau sering dikenal dengan istilah bibit sulur panjat. Ya, kecil ini ya, kecil seperti tadi yang di video. Saya pangkas di sini, kemudian tumbuh 2, langsung keluar ranting buah. Nah, ranting buah yang seperti ini itu belum produktif. Jadi bila mana pertumbuhannya bagus, itu di titik 1, 2, pangkas lagi di sini dan di sini. Nanti akan tumbuh lagi lebih bagus dan dari bawah ranting buahnya. Tapi sinar matahari harus diperhatikan. Nah, itu terlalu lembut. Ini kebun saya dulunya sih terawat, tapi karena saya kegoda sama usaha lain jadi malah nggak kerawat. Oke, teknik selanjutnya adalah penanaman atau pemangkasan ya, bukan penanaman, mohon maaf. Pemangkasan bibit dari sulur tanah. Ini lihat karakter akarnya itu lebih kuat dari sulur panjat utama. Nah, upayakan menanamnya itu ya, sulur barunya atau tunas barunya itu menempel di batang tajarnya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini udah menempel. Ini dari sini hitungnya, dari yang nempel pertama kali, 1, 2, 3. Ini dipangkas di sini. Ini ruas pendek, bisa 4, bisa 5. Daunnya juga dibuang sama seperti ini. Nah, nanti dipangkas. Pangkasannya ini bisa buat
bibit lagi. Nah ini alhasil karena nggak kerawat ya seperti ini, menempel naik. Nah ini dimakan ulat. Inspirasi pangkas saya itu dari makhluk yang namanya ulat. Saya kembangkan, saya pikir, terus uji coba praktek, menemukan hasil yang maksimal. Nah ini setelah dimakan ulat tumbuhnya lebih besar. Ini ulat sebenarnya menguntungkan, cuman kadang ya menyebalkan seperti itu. Nah ini teknik panjat utama ya, semua panjat utama atau sulur panjat yang saya sambung dengan betina. Ini jantan, ini betina ya. Terlihat ya sambungan entres dan sebagainya itu masih muda, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Nah perakarannya mukus jantan bisa dilihat, monggo. Oke, ini juga harusnya dipangkas teman-teman. Ini harusnya dipangkas minimal tuh di sini, karena ini nempel ya, ini nempel di lebih bawah bisa. Nah seperti ini bisa buat bibit lagi. Ini makan ulat tumbuhnya lebih bagus. Oke, buat kalian yang penasaran ya monggo, karena kalau di layar, cuman di layar atau di tempat berkumpul itu kurang, menurut saya itu kurang efektif. Sebelum kalian turun langsung ke lapangan, monggo diagendakan habis pertemuan ini. Monggo Mas Fauzi juga sudah pernah ke tempat saya, ke kebun ini sudah pernah, monggo dibicarakan. Kemungkinan akhir bulan akan ada belajar bareng lagi dengan kelompok tani Kedung Kubah Kaligesing Kabupaten Purworejo. Insya Allah itu akan terlaksana. Bila mana mau ya ayo kita belajar bareng rame-rame, praktek di lahan, biar yang penasaran bisa nanam ini bisa enggak, begini bisa enggak, itu kan langsung praktek langsung, bukan hanya teori. Nah sebagai contoh, kemukus itu harus kena sinar matahari. Pembuktiannya seperti ini. Nah ini dari bagian barat terhalang oleh kapol dan sebagainya, buahnya 1-2 ya. Tuh, ini pembuktian, ini pembuktian, dan perlu praktek lapangan untuk sampai saya bisa bicara seperti ini. Butuh pengamatan lama. Nah ini yang dari sebelah timur. Ini wetan ya, wetan. Ini bisa dilihat ya. Tuh buahnya gembol ya, gembol. Dari timur. Tuh. Buahnya seperti itu. Ini yang kena sinar matahari. Ini sudah mulai berkurang. Nah, ini yang dari kulon. Enggak ya, enggak begitu banyak ya. Karena apa ini? Ini mau saya kondisikan. Jelas saya kondisikan. Ini sebagai contoh juga kurang yang sebelahnya karena terlalu gelap. Nah, ini uniknya kemukus itu di sini. Sulur gantungnya itu produktif terus. Tuh. Jadi seberapa banyak ranting tajar itu bisa habis dikerubuti ya. Oke, tidak bisa lama-lama, monggo yang mau diagendakan atau ada kemauan belajar di sini, pulangnya beli bibit ada, atau pesen-pesen, atau binaan ya sekedar pengetahuan lah. Kalau binaan khusus orang yang senior atau mau pencerahan, intinya yang belum tahu, siapa tahu saya tahu, bisa memberitahu, monggo diagendakan. Demikian, terima kasih dan selamat siang.